Kita masuk di soal nomor 21. Adik-adik, untuk soal nomor 21 sampai 30, kita sudah memasuki materi IPA, tema 3, kelas 6. Pertanyaannya adalah, susunan baterai pada lampu senter menggunakan rangkaian A. Seri, B. Paralel, C. Gabungan, D. Campuran. Sebelum menjawab pertanyaan ini, Kak Evan akan menjelaskan dulu untuk rangkaian seri. Nah, adik-adik, untuk rangkaian seri sendiri adalah rangkaian listrik yang tidak bercabang atau ini disusun secara sejajar. Oke, harus diingat ya. Jika seri itu sejajar. Nah, untuk rangkaian listrik paralel ini disusun secara bercabang. Diingat, bercabang. Dan untuk rangkaian campuran ini terdiri dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Untuk nomor 21, susunan baterai pada lampu senter itu menggunakan rangkaian seri. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Soal selanjutnya, nomor 22. Perhatikan peralatan berikut ini. Untuk pertanyaannya, peralatan yang beroperasi menggunakan energi listrik adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 3, 4, dan 5. Adik-adik langsung saja memperhatikan untuk peralatannya dari nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 kipas angin ini jelas menggunakan energi listrik. Sementara sepeda ini tidak. Lemari es menggunakan energi listrik, televisi menggunakan energi listrik, sementara pesawat terbang tidak. Berarti untuk jawabannya ada di nomor 1, 3, dan 4, yaitu di pilihan B. Soal nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Jika lampu 3 mati, pernyataan lampu 1 dan 2 yang benar adalah A. Lampu 1 mati, B. Lampu 2 mati, C. Semua lampu mati, D. Semua lampu 1 dan 2 hidup. Oke adik-adik, kita langsung saja melihat gambarnya. Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu rangkaian listrik yang dipakai pada gambar ini. Nah, untuk rangkaian listrik pada gambar itu memakai rangkaian listrik paralel. Karena di sini terlihat bercabang. Dan pertanyaannya lampu 3 mati. Sementara lampu 1 dan 2 akan apa? Nah, jika rangkaian listrik paralel, apabila salah satu lampu mati, maka lampu yang lain tetap menyala. Artinya untuk pernyataan lampu 1 dan 2 masih tetap menyala. Berarti jawabannya ada di pilihan D. Kita lanjut soal nomor 24. Rangkaian listrik pada gambar di atas adalah rangkaian A. Seri, B. Paralel, C. Campuran, D. Bebas. Adik-adik melihat langsung gambarnya. Di sini terlihat satu rangkaian listrik. Pertanyaannya, rangkaian listrik apakah ini? Nah, bisa dilihat pada gambar. Ini adalah rangkaian listrik seri.
Kenapa? Karena rangkaian ini disusun secara berjajar. Artinya tidak ada kabel yang bercabang. Jadi, rangkaian pada gambar merupakan rangkaian listrik seri. Jawabannya ada di pilihan A. Soal 25. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah gambar rangkaian listrik secara A. Seri, B. Paralel, C. Campuran, D. Bebas. Adik-adik, lihat gambarnya. Di sini sudah ada rangkaian listrik dan bisa dilihat ini rangkaian yang bercabang-cabang. Berarti rangkaian yang ada di gambar ini merupakan rangkaian listrik paralel. Jawabannya ada di pilihan B. Soal 26. Perhatikan peralatan berikut. Pasangan sumber listrik yang benar adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 1 dan 5. Adik-adik langsung dilihat untuk peralatannya dari nomor 1 sampai nomor 5. Yang ditanyakan adalah sumber listrik. Adik-adik, sumber listrik merupakan alat atau peralatan yang bisa menghasilkan listrik. Dilihat di sini untuk peralatannya yang bisa menghasilkan listrik adalah batu baterai dengan aki. Jadi jawabannya ada di pilihan 1 dan 4. Mana? Ya, ada di pilihan C. Nomor 27. Jika lampu 3 padam, maka lampu yang tetap menyala adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 4, D. 4 saja. Langsung yuk kita perhatikan gambarnya. Di sini yang ditanyakan adalah lampu nomor 3 padam. Artinya mati. Nah, bisa dilihat adik-adik untuk gambarnya. Garis biru menunjukkan rangkaian listrik paralel. Sedangkan garis merah menunjukkan rangkaian listrik seri. Jika lampu 3 padam, untuk lampu 4 juga ikut padam. Karena ciri dari rangkaian listrik seri, apabila satu lampu mati, maka lampu lainnya akan ikut mati atau padam. Jadi, di sini yang masih menyala lampu nomor 2, lampu nomor 1. Oke, jadi jawabannya ada di pilihan A, yaitu 1 dan 2. Nomor 28. Kelebihan rangkaian seri adalah titik-titik-titik. A. Nyala lampu lebih terang. B. Baterai atau listrik lebih hemat. C. Banyak komponen yang digunakan. D. Jika satu lampu padam, yang lain tetap menyala. Nah, adik-adik, untuk kelebihan rangkaian listrik seri adalah nyala lampu lebih terang, yaitu ada di jawaban A. Untuk pilihan jawaban B, ini merupakan ciri dari rangkaian paralel. Sementara pilihan C, ini juga ciri dari rangkaian listrik paralel. Dan pilihan D, ini juga termasuk ciri dari rangkaian paralel. Nomor 29. Berikut ini yang merupakan tokoh penemu arus listrik adalah A. Thomas Alva Edison, B. Michael Faraday, C. Nikola Tesla, D. Guglielmo Marconi. Nah, adik-adik, mari kita bahas satu persatu dari pilihan A
sampai pilihan D. Untuk Thomas Alva Edison, ini adalah sang penemu lampu pijar. Sementara pilihan B, Michael Faraday, ini adalah penemu listrik. Pilihan C, Nikola Tesla, ini adalah penemu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Dan pilihan D, yaitu Guglielmo Marconi, ini adalah penemu radio. Nah, jadi untuk jawaban nomor 29 yang merupakan tokoh penemu arus listrik ada di pilihan B, yaitu Michael Faraday. Soal nomor 30. Eko membuat rangkaian listrik sederhana yang tersusun dari beberapa kabel, 2 buah baterai, dan 2 buah lampu. Ketika lampu A dilepas, lampu B tetap menyala. Berdasarkan peristiwa tersebut, Eko membuat rangkaian listrik A. Seri, B. Paralel, C. Campuran, D. Ganda. Nah, adik-adik, di sini ya pertanyaannya adalah rangkaian listrik yang dibuat oleh Eko. Ada beberapa petunjuk atau clue kata yang bisa untuk kita mengetahui rangkaian listrik apa yang dibuat oleh Eko. Yang pertama di sini, rangkaian tersebut terdiri dari beberapa kabel. Ini sudah menunjukkan ciri dari rangkaian paralel. Terus di sini juga ketika lampu A dilepas, artinya padam, lampu B tetap menyala. Nah, ini juga merupakan ciri dari rangkaian listrik paralel. Jadi jawabannya ada di pilihan B, yaitu paralel.